sepertinya ini abu ngebul terus menerus, tekanan sedang ya. Bukan seperti letusan, tapi ini lebih kepada adanya intrusi lava menuju ke permukaan gitu Pak Audrey. Iya, kira-kira apa yang menjadi penyebab Pak kemudian peningkatan terjadinya di malam hingga ke pagi hari ini, Pak Gede? Ya peningkatan ini kan kalau kita kembali ke bulan September itu memang terjadi gempa yang luar biasa besar jumlahnya ya, luar besar energi yang dirilis itu berkaitan sekali dengan intrusi magma yang mendalam itu sekitar 5 sampai 10 kilo gitu ya, sesuai dengan sumber gempa yang kita dapatkan waktu itu yang dihitung oleh BMKG tentunya ya, yaitu gempa-gempa tektonik itu terasa di sekitar Gunung Agung. Nah itu berkaitan dengan tekanan dari aliran magma dari dalam ke permukaan begitu. Itu yang menyebabkan erupsi yang terjadi sekarang begitu Pak Audrey. Iya, untuk erupsi sendiri Pak, kalau kita bandingkan dengan 1 bulan lalu kan juga sempat dinaikkan statusnya selama beberapa minggu naik ke status 4 atau awas, kemudian diturunkan menjadi level siaga 3. Lalu kalau misalnya kita bandingkan dengan 1 bulan yang lalu, apakah sama Pak dengan apa yang terjadi 1 bulan lalu peningkatan ke siaga 4 dengan yang hari ini terjadi? Tentu berbeda sekali ya. Itu secara visual waktu awas kita belum hanya menanti hampir sebulan gejala di permukaan seperti sekarang ini begitu Pak Audrey. Nah sekarang ini berbeda sekali kondisinya dulu waktu itu hanya didominasi oleh gempa-gempa vulkanik dalam dangkal lokal gitu ya. Nah itu yang didominasi secara visual hanya kepulan abunya 100 meter, 200 meter, 50 meter ya. Kepulan asapnya waktu pas putih ya wap air aja gitu. Nah sekarang ini sudah secara visual sudah kita lihat ada kepulan abu yang menerus sekarang ya, abu tebal gitu Pak Audrey. Jadi kita masih menunggu apakah ini nanti ada eksplosifnya. Nah, kalau sudah eksplosif itu, baru kita akan mengevaluasi tingkat kegiatan aktivitas Gunung Agung ini gitu Mbak Audrey. Jadi fokusnya untuk saat ini Pak, setidaknya apa yang kemudian dilakukan secara matang oleh PVMBG Pak untuk melihat kondisi Gunung Agung? Yang kita lakukan adalah ya memantau secara menerus, menganalisis data-data yang masuk gitu Mbak Audrey. Halo? Iya Pak. Lalu kemudian Pak untuk di penerbangan sendiri apakah kemudian kalau kita lihat tadi dan bertanya juga dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BPMBG menyatakan bahwa zona merah untuk penerbangan sudah ditetapkan. Tetapi kemudian pada saat jurnalis Kompas TV juga sudah berada di Bandara Igusti Ngurah Rai, ini sebenarnya penerbangan masih terbilang normal Pak. Jadi ini artinya apakah sudah ditetapkan nanti ke depan zona merah atau kemudian masih penerbangan ini normal di Bandara Igusti Ngurah Rai? Ya, begini Mbak Audrey ya, kami vulkanologi sudah tergabung dengan otoritas bandara di Indonesia maupun internasional ya, dalam pelaporan tentang emisi abu dari gunung api. Itu sudah kita ini 24 jam juga kerja ini memantau gunung api mana yang mengepulkan abu ke udara. Itu akan nanti dianalisis oleh satu tim untuk dibuat semacam rekomendasi nanti daerah mana, lintasan mana yang dilalui abu, yang tidak boleh dilalui, mana bandara mana yang harus ditutup, dan bandara mana yang dibuka, begitu Mas Audrey. Jadi kita biarkan mereka bekerja dan memutuskan gitu Pak Audrey. Oke, jadi untuk aktivitas penerbangan masih akan dievaluasi lagi ya Pak ya, kira-kira bandara mana yang ditutup, pada pukul berapa, dan penerbangan yang menuju kemana. Lalu kemudian untuk rekomendasi Pak dari radius 6 km sampai dengan 7 km, adakah Pak rekomendasi desa-desa mana saja yang saat ini harus segera dikosongkan tempat tinggalnya untuk menuju posko pengungsian? Ya. Itu yang radius 6 sampai 7 km banyak sekali desa-desa itu yang punya datanya itu BPBD begitu Pak Audrey, tidak hafal ya. Sudah dielaborasi dulu, sudah diformalkan itu ya. Desa mana yang harus kosong dulu gitu Pak Audrey. Ya. Terakhir Pak Gede, kemudian ada himbauan Pak khusus bagi warga yang saat ini menonton Kompas TV untuk himbauan warga terutama bagi warga yang berada di Bali. Pak Gede.
Untuk warga yang di Bali ya silakan datang ke Bali atau silakan bepergian. Kami hanya menghimbau kepada yang berada di radius bahaya 6 km dari puncak dan sektoral 9 km itu tidak boleh ada aktivitas. Kemudian untuk warga di Bali yang lain, walaupun ini abu bisa menjangkau di luar radius ini, silakan mempersiapkan masker, keperluan lainnya ya. Kalau abu dari cukup tebal jatuh di rumahnya, kalau tidak perlu keluar, tinggal di dalam rumah dulu sampai menunggu abu mereda begitu Pak Audrey. Iya, terima kasih Pak Igede Suwantika yang merupakan Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG yang tadi menyatakan bahwa untuk perlakuan dari penerbangan ini adalah terus memantau dan juga terus berkoordinasi pada pihak-pihak terkait untuk nantinya menentukan apakah bandara Igusti Ngurah Rai akan ditutup sementara waktu atau tidak, kemudian pada pukul berapa dan juga penerbangan yang ke arah mana. Tetapi ada himbauan bahwa untuk warga yang berada di radius 6 km sampai dengan 7 km ini direkomendasikan untuk harus segera dikosongkan, kemudian untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman karena tidak sewaktu-waktu kemudian aktivitas vulkanologi ini bisa berubah-ubah begitu.